Sesungguhnya tidak ada suatu perkumpulan, tidak ada suatu tempat duduk yang paling utama kecuali ketika duduk dan kumpul kita bersama dengan salah satu orang-orang yang soleh. Bahkan kita duduk dengan salah satu para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan julusuka baina yaday waliyin min awliyaillah kahalbi syatin aw syajji baydatin hayyin aw mayyitin khairun lahum min ibadati irban irba. Duduknya kalian di depannya salah satu para walinya Allah, di salah satu orang soleh dari orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duduknya bukan lama hadirin, duduknya hanya sebentar, seperti kita memecah telur sebentar kan, seperti kita memeras susu unta, itu sebentar kita memerasnya. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, itu lebih utama daripada kita ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terpotong-potong badan kita karena capeknya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Karena para aulia, para salihin, para orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah para DPR-nya Allah, para orang-orang yang dekat dengan Allah, yang sekali mengangkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di dalam hadis qudsiynya hadirin mengenai para aulia, kalau sudah mereka berdoa meminta pertolongan untuk umat, mereka meminta pertolongan kita semuanya agar kita semuanya selamat dunia maupun akhirat, para aulia Allah, mereka semuanya pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idannah. Ada di antara para hamba-hambaku yang mereka senantiasa menghidupkan daripada sunnah-sunnahku di malam hari tahajud, di malam hari qiyamul lail, tidak berhentinya mendoakan seluruh umatnya agar semuanya digampangkan sama Allah, agar semuanya diampuni dosanya oleh Allah, agar semuanya dilancarkan rezekinya oleh Allah, agar diselamatkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah mencintai hamba tersebut sehingga kata Allah tidak ada satupun di antara satu orang aulia, satu orang soleh, satu orang yang dekat dengan Allah meminta kepada Allah pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun satu para aulia, satu para salihin memintakan ampun kepada Allah, memintakan perlindungan kepada Allah, kecuali pasti akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tujuan kita semuanya, kita hadir di malam khal Al-Habib Muhammad bin Abdullah As-Segaf, kita pengen ada di hati beliau, kita pengen dikenal oleh beliau, kita pengen diselamatkan nanti di akhirat bersama beliau. Yang kita ini apa yang akan kita andalkan? Amal kita kurang, sunnah kita kurang, ibadah kita kurang, ketaatan kita kurang, sehingga kita hanya meminta pertolongan agar selamat berkat orang-orang soleh, berkat para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya para aulia itu hadirin, kalau misalnya mereka sudah meninggal, tidak ada apapun yang mereka inginkan kecuali adalah permintaan doa dan permintaan ampun kita untuk beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan oleh para aulia. Para aulia kalau sudah meninggal, orang soleh kalau sudah meninggal, para orang tua kalau sudah meninggal, mereka tidak butuh daripada alpat, tidak butuh mereka semuanya.
Mereka tidak butuh rumah yang megah, tidak butuh mereka semuanya. Mereka tidak butuh apapun daripada kemegahan dunia, mereka tidak membutuhkan. Tapi yang mereka butuhkan adalah doa-doa talqin kita, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, istighfar kita. Itu yang mereka butuhkan ketika mereka sudah meninggal, karena dikatakan al-mayyit kal gharikil mutaghawwis. Orang yang sudah meninggal itu bagaikan orang yang lagi tenggelam. Ketika kita tenggelam misalnya, kira-kira kalau kita ada di lautan kemudian tenggelam, kira-kira butuh sama alpat apa tidak? Minta alpat, minta alpat, minta alpat. Ketika tenggelam, kira-kira beda apa tak beda? Tak beda hadirin. Tak ada. Tak ada orang ketika di tengah-tengah lautan lagi tenggelam kemudian minta air atau minta susu atau minta apapun, apalagi minta perempuan. Tak ada. Tak ada. Yang mereka minta apa? Hal yang biasa yang bisa menyelamatkan dia dari tengah lautan, yaitu pelampung yang ingin menyelamatkan dia dari kematian. Ketika diberikan seperti itu, senangnya luar biasa apa tidak? Senang, seakan-akan dapat emas 10 kilo, padahal cuma dapat pelangkung. Begitu pula para orang-orang yang sudah meninggal, khususnya para aulia. Mereka hanya meminta doa mereka, doa kita yang kita berikan kepada mereka itu bagaikan kendaraan yang paling mewah yang mereka dapatkan zaman sekarang, sehingga mereka itu senangnya luar biasa ketika ada doa dan istighfar yang diberikan kepada mereka. Dan contoh yang paling dekat, misal kalau misalnya doa dan istighfar itu dipermisalkan seperti mobil yang paling mewah yang diberikan kepada seorang mayit. Misalnya contoh Habib Ahmad, misalnya kita datang kepada Habib Ahmad, tidak ada apa-apa, Bib, ini Bib ada mobil Alphard, kira-kira diterima pada? Oh pasti diterima. Bukan diterima lagi, senyum-senyum sendiri mungkinnya. Bahkan tidak bisa lupa sama namanya, tidak bakal dilupakan itu. Orang yang ngasih mobil Alphard, orang yang ngasih mobil mewah misalnya kepada Habib Ahmad, tidak bakal dilupakan. Begitu pula para aulia, ketika kita memberikan doa, memberikan istighfar, memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dilupakan oleh para aulia ini loh yang dulu di dunia yang mengirim Fatihah saya, ini loh fulan yang dulu memberikan doa dan istighfar kepada saya, diingat satu-satu oleh para aulia. Karena semua daripada doa dan istighfar kita semuanya akan disampaikan kepada aulia yang kita tuju, khususnya almarhum Al-Habib Muhammad bin Abdullah As-Segaf, sehingga nanti di akhirat kita akan dikenal satu persatu orang yang mengirimi kita sebuah doa, mengirimi kita sebuah istighfar, sehingga kelak insyaallah sebagaimana Habib Muhammad kumpul dengan Nabi Muhammad, insyaallah kita semuanya kumpul dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya Rabb, kita semuanya yang ada di tempat ini, yang mendoakan beliau, yang beristighfar untuk beliau, yang hadir untuk beliau, mudah-mudahan kita semuanya diingat nanti di yaumil qiyamah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semuanya yang capek-capek untuk beliau, yang kita berkeringat untuk beliau, yang kita berpanas-panasan untuk beliau, ya Rabb, mudah-mudahan jangan Engkau sia-siakan daripada segala pengorbanan kami ya Allah. Jangan Engkau sia-siakan segala kecapean kami ya Allah. Jadikanlah ini sebagai bukti cinta kami kepada orang saleh, cinta kami kepada para aulia, cinta kami kepada orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Kami adalah pendosa yang butuh penolong hati di yaumil qiyamah. Selevel al-Imam Asy-Syafi'i, alimnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Beliau tetap mengatakan uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta kepada orang soleh walaupun aku bukan di antara orang yang soleh, agar aku dapat daripada pertolongan-pertolongan orang yang soleh ya Allah. Kami bukan orang yang soleh ya Allah, kami bukan orang-orang yang baik ya Allah.
Kami bukan orang-orang yang tinggi derajatnya di sisimu ya Allah, tapi cinta kami kepada orang soleh ini ya Allah, jadikanlah sebagai bukti kami agar kami kelak kumpul dengan awliya wasyuhada wassalihin wan nabiyyin wal mursalin ya Allah. Ya Allah, ketika kami kehausan ya Allah, ya Allah, ketika Engkau bangkitkan kami dari alam kubur kami, kumpulkan kami di bawah bendera liwa Nabi Muhammad. Ya Allah, ketika kami melewati sirat, ya Allah, izinkan kaki-kaki kami melangkah melewati sirat bersama rombongan Nabi Muhammad secepat kilat ya Allah. Ya Allah, ketika Engkau timbang amal kami, maka berikanlah syafaat kepada kami dari syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ketika kami kehausan ingin meminum sebuah minuman, izinkan mulut kami untuk meminum air telaga Kausar dari tangan mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, ketika kami masuk surga, izinkan kami masuk surga bersama rombongan Nabi Muhammad. Izinkan mata-mata kami memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Imtisalul amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.